Halo, perkenalkan nama saya Avelina Octaviani Gerong, kelas A2, NIM 191041685, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya, materi tentang The Culture and Environment of Global Markets. Lingkungan sosial budaya pada pemasaran global. Pemasar internasional harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menjawab tantangan itu atau mengubahnya. Pemasar internasional memainkan peran penting, bahkan dapat dikatakan menentukan dalam mempengaruhi kecepatan tingkat perubahan di seluruh dunia. Hal terlihat jelas dalam makanan, tetapi praktis menyangkut semua industri, terutama produk konsumen. Pabrik sabun dan deterjen telah mengubah kebiasaan mencuci, industri elektronik telah mengubah pola hiburan, dan pemasar pakaian telah mengubah gaya-gaya dan sebagainya. Dalam produk industri, budaya telah mempengaruhi karakteristik dan permintaan produk, tetapi yang lebih penting lagi sebagai pengaruh pada proses pemasaran, terutama dalam cara menjalankan bisnis. Pemasar internasional telah belajar untuk mengandalkan orang yang mengetahui dan memahami adat serta sikap setempat untuk keahlian pemasaran. Hubungan bisnis antara pihak-pihak yang mempunyai budaya atau kebangsaan berbeda dapat dipengaruhi oleh tantangan tambahan. Bila salah satu pihak dari budaya konteks tinggi mengambil bagian dalam kesepakatan bisnis, faktor-faktor yang dibahas mungkin akan lebih rumit karena keyakinan berbeda mengenai signifikasi dari kesepakatan bisnis formal dan kewajiban yang mengikat semua pihak. Aspek dasar dari budaya. Bagi ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya termasuk kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Seperti didefinisikan oleh seorang ahli antropologi organisasi, Gerd Hofstede, budaya adalah tatanan kolektif dari pikiran yang membedakan anggota tersebut dari suatu kategori orang dengan orang lainnya. Pandangan ahli antropologi, seperti diutarakan oleh Ruth Benedict dalam karya klasiknya berjudul The Chrysanthemum and the Sword, tidak peduli betapa aneh tindakan atau pendapat seseorang, cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak mempunyai hubungan dengan pengalamannya di dunia ini. Budaya konteks tinggi dan rendah. Edward T. Hart menyarankan konsep konteks tinggi dan rendah sebagai salah satu cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya konteks rendah, pesan nyata, kata-kata membawa sebagian besar informasi dalam komunikasi. Dalam konteks tinggi, tidak terlalu banyak informasi berada dalam pesan verbal. Komunikasi dan negosiasi. Jika bahasa dan budaya berubah, ada tantangan tambahan dalam komunikasi. Misalnya, ya dan tidak dipergunakan dengan cara yang berbeda antara negara Jepang dan negara Barat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dalam bahasa Inggris, jawaban ya atau tidak atas sebuah pertanyaan yang didasarkan pada apakah jawaban mengiyakan atau menolak. Perilaku sosial. Ada jumlah perilaku sosial dan sebutan yang mempunyai arti yang berbeda-beda di dalam budaya lain. Sebagai contoh, orang Amerika umumnya menganggap tidak sopan jika makanan di atas piring membumbung, membuat keributan ketika sedang makan, dan bersendawa. Sosialisasi antar budaya.
Memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan di balik perilaku-perilaku yang ada. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, bak mandi dan toilet mungkin berbeda dalam ruang yang sama. Orang Amerika mengasumsikan bahwa ini adalah norma yang berlaku di dunia. Namun, dalam beberapa budaya seperti Jepang menganggap itu tidak higienis, bahkan budaya lain menganggap duduk di atas toilet duduk itu tidak higienis. Lingkungan budaya. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai, adat istiadat, dan tabu sendiri-sendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil harus menanggalkan etnosentrisme mereka dengan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah yang seringkali berbeda konsep waktu, ruang, dan tata caranya. Bagaimana konsumen setempat memikirkan dan menggunakan produk tertentu harus diperhatikan oleh penjual sebelum merencanakan program pemasaran. Berikut ini adalah contohnya, yaitu yang salah satunya, kaum pria Prancis rata-rata menggunakan kosmetik dan alat kecantikan hampir 2 kali lebih banyak daripada para istri mereka. Orang Jerman dan Prancis makan spaghetti bungkusan lebih banyak daripada orang Itali. Anak-anak Itali senang makan sepotong coklat yang disisipkan di antara 2 potong roti sebagai cemilan. Kaum wanita di Tasnia tidak mau memberi telur kepada anak-anak mereka karena takut anak-anak itu menjadi botak dan impoten. Terima kasih.